Jadi 4 tahun terakhir aku menjadi spokesperson atau yang dinamakan brand ambassador sebuah brand beauty. Jadi selama 2 tahun terakhir memiliki kesempatan untuk jalan di Le Défilé Paris Fashion Week. Dan tentunya perasaan aku sangat teramat bangga dan juga bersyukur ya. Karena walaupun tahun lalu mungkin teman-teman udah lihat aku bajunya bold, kepangannya panjang di ponytail, tahun ini tuh aku memilih vibe yang bisa dibilang lebih feminine dengan rambut yang digerai, baju warna merah dengan cape yang bisa dibilang lumayan megah, dan aku hanya bisa bilang aku merasa sangat terhormat karena aku tidak hanya diberi kepercayaan untuk jalan di catwalk atau di runway, tapi juga jalan di penghujung acara atau yang dinamakan finale walk bersama global spokespersons lainnya, yang tentunya ada orang-orang seperti Kendall Jenner, Cara Delevingne, Eva Longoria, Camila Cabello, Jane Fonda, Alia Bhatt, Aishwarya Rai, dan banyak nama-nama lain yang gak kalah kerennya. Dan walaupun tahun lalu aku juga diberikan kesempatan untuk jalan di finale walk, tunggu ya. Ya. Ntar Kak. Oh, ini apa nih pesawat-pesawat? Bentar, ini kayak ada perang di luar. Aman? Oke. Ya, walaupun tahun lalu aku juga diberi kesempatan untuk jalan di finale walk, tahun ini tuh beda banget rasanya. Kalau tahun lalu mungkin saat GR kalian sempat lihat video aku digandeng tangan sama Camila Cabello dan dirangkul agar merasa tidak sendiri. Tahun ini aku memiliki pengalaman-pengalaman yang lebih wow lagi. Ada beberapa yang terdokumentasi dan beberapa yang tidak. Karena ada momen-momen di mana kamera aku udah standby di luar untuk mengambil momen di panggung. Tapi aku kalau boleh cerita ada 3 momen yang membuat aku bisa dibilang hampir nangis sih. Pertama, saat lagi mau GR, sang legend Jane Fonda yang kita tahu seorang legend di industri perfilman sejak tahun 60-an. Bukannya aku yang mendatangi beliau, tapi dia yang melihat aku dan langsung bilang, "Cinta, how are you?" dan meluk aku, dan itu membuat aku shock luar biasa karena walaupun dia udah beberapa kali ketemu aku nggak expect dia inget aku, dan itu membuat aku merasa wow, ternyata dia baik hati sekali ya dan benar-benar mengapresiasi aku. Momen kedua dan mungkin yang terspesial adalah saat aku berbincang dengan Aishwarya Rai beberapa menit sebelum naik panggung. Mungkin karena dia ngeliat aku sempat lumayan stres, karena di pikiran aku berpikir gimana tahun ini bisa lebih bagus lagi daripada tahun lalu. Aku curhat sama dia, aku bilang, acara ini cukup penting buat negara saya, karena mungkin untuk sekarang Indonesia belum terlalu dianggap di bidang beauty dan fashion, dan aku merasa kalau aku bisa melakukan performance yang baik, ini bisa membuka pintu agar perlahan-lahan Indonesia bisa semakin dilirik dan dilihat dan dipandang tinggi di berbagai bidang, terutama beauty dan fashion. Dan dia langsung melihat mata aku dalam-dalam, she really looked deeply into my eyes, dan dia bilang, "Cinta, kamu harus bangga dengan diri kamu sendiri, karena kamu satu-satunya global spokesperson dari Indonesia, dan kamu satu-satunya orang dari negara kamu yang sekarang bisa jalan bareng kita di finale, dan kamu harus sadar itu adalah pencapaian yang luar biasa dan kamu harus bangga dengan diri kamu sendiri." Dan kita sempat ngobrol lumayan lama, dan dalam perbincangan itu dia tuh hanya menguatkan aku dan meyakinkan aku bahwa aku akan bagus dan aku harus bangga dengan diri aku sendiri. Dan aku hampir nangis sampai dia bilang, don't cry, you're about to get on stage." Kenapa aku hampir nangis? Karena itu membuat aku sangat menyadari bahwa harapan untuk semakin banyak orang Indonesia ke depannya, tentunya nggak hanya aku tapi banyak orang Indonesia ke depannya, untuk bisa melebarkan sayap mereka di berbagai bidang industri di luar negeri dan membuat Indonesia bangga. Dan aku hanya satu dari banyak orang Indonesia yang sudah melakukan banyak hal-hal yang luar biasa buat negara kita. So nggak kebayang aja seorang legend Bollywood seperti
Aishwarya Rai akan menyisihkan waktu untuk ngomong sama aku kayak gitu. Dan momen ketiga yang paling spesial adalah kalau tahun lalu saat finale walk aku agak gugup dan lebih bersembunyi, tahun ini aku jalan di row pertama persis sebelah Aishwarya Rai, melemparkan bunga rose ke penonton dan melambaikan tangan, dan itu adalah suatu hal yang gak pernah aku expect karena lagi-lagi aku tahu Indonesia kita masih banyak sekali yang harus kita perjuangkan untuk bisa berkembang menjadi besar di industri fashion, tapi untuk mereka menganggap aku setara adalah suatu hal yang gak pernah aku bayangkan sebelumnya. Dan seumur hidup aku dari kecil aku hanya melihat orang-orang ini di layar kaca, dan tiba-tiba sekarang bisa satu panggung sama mereka dan bahkan memiliki julukan yang sama seperti mereka, yaitu spokesperson brand kecantikan tersebut. Aku hanya bisa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena bisa memiliki pengalaman-pengalaman ini. Jadi mungkin suatu hal yang shocking banget, tadi pagi ada salah satu tim aku yang nge-tag aku di Instagram dan menunjukkan bahwa ada publikasi internasional yang naruh foto aku bersebelahan dengan Heidi Klum. Dan ya mungkin untuk teman-teman yang kurang familiar, Heidi Klum adalah seorang supermodel asal Jerman dan gak pernah kepikiran in my life bahwa aku bisa dipublikasikan dalam satu frame dengan dia. Dan ada juga dari brandnya sendiri, tadi pagi foto kita di tangga di mana semua global spokespersons dari berbagai negara berpose dan salah satunya aku persis di belakang Jane Fonda. Itu tuh surreal banget. Dan ya sampai sekarang pun setiap aku cerita aku masih yang wow, I can't believe that happened. Nggak bisa bohong ya guys, sebenarnya di hari H itu adalah momen yang stres banget karena bangunnya jam 5 pagi dan dari pihak brand diharuskan melakukan berbagai kegiatan. Jam 2 siang udah standby padahal acaranya jam 9 malam, makeup 4 jam sambil bikin konten, terus nggak makan. Aku baru makan di hari itu jam 1 pagi, bener-bener nggak ada waktu untuk makan sebite pun. Jadi kalau kita pikirin stresnya sih lumayan overwhelming, tapi kalau kita lihat hasilnya, pengorbanan itu, perjuangan itu semuanya worth it gitu. Dan aku udah sempat bilang ini sebelumnya sih, tapi banyak orang yang nanya ke aku, gimana kamu promosi di Indonesia, kamu ngomong apa tentang Indonesia. Kayaknya kalian juga bisa kebayang sendiri sih, kalau kita baru ketemu orang tiba-tiba kita nyodorin fakta-fakta tentang negara kita, pasti mereka kaget kan. Jadi cara aku saat ngobrol sama Kendall, sama Kara, sama Simone Ashley tentang Indonesia adalah aku lebih menunjukkan bahwa aku sebagai orang Indonesia memiliki prinsip yang kuat, ramah, dan yakin akan diri aku sendiri, dan inilah orang Indonesia. Dan menurut aku itu adalah cara yang subtle, yang lebih organik dalam membuat mereka akhirnya curious dan ingin mengetahui lebih banyak hal tentang negara kita. Karena kadang-kadang kan mungkin di berita kita tidak selalu digambarkan secara positif, tapi dengan kita sebagai individu menunjukkan siapa diri kita dan bahwa kita orangnya seru dan akan diajak ngobrol, itu adalah langkah awal untuk memperkenalkan siapa diri kita di kancah global gitu. Dan melebihi itu banyak momen-momen lucu sih, kayak waktu Iva Longoria ngelihat ke arah aku dan bilang, kamu kok potong rambut? Dan itu bikin aku ketawa dan juga shock karena dia ingat bahwa tahun lalu aku rambut panjang, tahun ini pendek. Camila Cabello juga sempat aku datengin dia bilang, makasih banget ya, tahun lalu lo udah gandeng gue waktu gue ketakutan. Dan dia sweet banget responsnya. Dan tentunya ada Alia Bhatt juga yang sekarang namanya lagi sangat tenar di India. Dia orangnya warm, baik, welcoming banget. Sempat selfie juga sama dia. Jadi yang berbeda dibandingkan tahun lalu adalah tahun ini aku merasa lebih berbaur dan merasa bahwa pelan-pelan aku membangun pertemanan dengan beberapa sosok-sosok ini yang mungkin dulu aku hanya lihat di layar kaca, tapi sekarang tiba-tiba bisa ada nggak hanya di satu panggung bareng, tapi bekerja bersama-sama. Gitu. Kak Cinta kan tadi juga di sini perihal dengan penampilan barunya dan independentnya itu menambah rasa independennya untuk Kak Cinta sendiri, atau bagaimana sih kalau dibandingkan dengan ketika rambut panjang dan rambut pendeknya sekarang? Kalau rambut
pendek, jujur kenapa aku lebih pendek lagi daripada beberapa minggu lalu, karena setelah syuting film rambutnya sempat kebakar karena setiap hari di curly, akhirnya rusak. Aku ngambil keputusan untuk potong pendek supaya tumbuhnya sehat gitu. Tapi ternyata banyak sekali orang-orang yang bilang bahwa rambut aku itu kelihatan lebih fresh sekarang dan lebih cocok rambut pendek. Jadi aku merasa sangat pede sih, bahkan sekarang berdiri di depan teman-teman media, aku merasa lebih imut dan cantik dengan rambut pendek daripada rambut panjang. Hanya kalau aku boleh spill sedikit ya, ingin sekali kalau dikasih kesempatan tahun depan untuk jalan lagi, bisa jalan bareng, bisa dirias rambutnya oleh hairstylist Indonesia. Karena kalau makeup artist kan kalian udah tahu di makeup oleh Buba Alfian, dan dia by the way satu-satunya makeup artist Indonesia yang dikasih kesempatan untuk make upin artis-artis sana loh, dan masuk backstage. Nggak ada makeup artist Indonesia lain. Tapi kalau stylist rambut pengen banget dibikin sama orang Indonesia, karena menurut aku stylist rambut Indonesia itu salah satu yang paling top di dunia. Mereka itu kerjaannya rapih, bagus, dan tahan lama. Dan pengen banget runway kemarin gini rambutnya, aku bakal ngerasa lebih confident lagi. Tapi ya itulah, kadang-kadang di Eropa aku sadari bahwa mereka lebih suka natural look. Kadang-kadang yang mungkin buat kita kelihatannya rambutnya nggak dirias, buat mereka itu chic gitu. Jadi ada perbedaan dalam memandang standar kecantikan juga sih. Tapi sambil perawatan ya kita kayak apalagi untuk persiapan acara sebesar ini gitu ya kan, sebelumnya yang tadi kakak ceritakan gitu, untuk dengan hasil rambut yang bagus gitu ketika tampil di sana. Kalau perawatan jujur, karena waktu aku terbang ke Paris itu bener-bener pas selesai syuting film. Tunggu bentar, sebentar jangan dari situ. Kalau perawatan sendiri, karena waktu ke Paris aku bener-bener baru aja selesai syuting film, itu nggak ada waktu, dan aku sempat stres karena ngerasa aduh nggak optimal banget nih, kuku belum di manicure, kaki belum di pedicure, nggak bisa waxing dan lain sebagainya. Tapi jujur karena untungnya tim glamnya dari makeup, rambut, dan juga pakaiannya sangat bagus dan rapi dan sesuai apa yang aku suka, aku nggak terlalu pikirin sih. Itu kan hal-hal kecil yang sebenarnya orang lain nggak perhatikan, tapi kita yang stres sendiri gitu. Cinta. Ini dulu yang belakang. Tahu dong gimana cara Kak Cinta mengendalikan diri ketika gugup, ketika deg-degan untuk acara sesuatu atau ketemu seseorang tuh, gimana sih cara Kak Cinta menghandle diri sendiri? Tentunya sebagai manusia, aku pun memiliki berbagai insecurity. Walaupun banyak orang selalu berpikir aku orang yang confident banget, sejujurnya banyak sekali hal-hal yang aku pertanyakan dari diri aku sendiri gitu. Tapi kenapa aku bisa selalu terlihat confident dan selalu bisa melalui segala rintangan yang ada? Karena pertama-tama aku percaya satu-satunya cara kita bisa berkembang dalam hidup kita adalah dengan mengambil resiko. Jadi walaupun saat aku mengambil resiko dan keputusan yang aku ambil membuat aku sangat amat gak nyaman, karena keinginan aku untuk sukses itu lebih tinggi daripada rasa ketidaknyamanan aku, akhirnya aku berani mengambil resiko itu. Jadi pertama, aku gak pernah mau stay di zona nyaman. Kedua, saat aku merasa gugup dan gak percaya diri, aku selalu mengingatkan diri aku sendiri, karena aku punya mantra bahwa semua orang punya kelebihan, semua orang punya kekurangan, dan aku gak boleh minder. Karena aku merasa mungkin salah satu kekurangan kita sebagai orang Indonesia adalah kita punya kecenderungan untuk merasa minder. Dan karena aku aware akan itu, aku selalu mengatakan ke diri aku sendiri, aku nggak boleh minder, karena aku layak berada di tempat di mana aku berada. Dan saat kita meyakinkan diri kita bahwa kita layak berada di tempat di mana kita berada, dan kita layak untuk dihormati, karena kita juga menghormati diri kita sendiri, akhirnya seminder-mindernya kita, se-insecure-insecure-nya kita akhirnya sadar, no, I deserve to be here, dan just be yourself gitu. Dan kalau orang lain tidak menerima diri kita secara positif, ya udah, kita tidak bisa mengontrol reaksi orang lain. Hal yang terbaik kita bisa lakukan adalah memancarkan energi positif, tentunya memiliki sopan santun, dan just have fun gitu. Kak Cinta, Ya. sempat viral Kak Cinta makeup artis yang dibawa ke sana, rate-nya cukup fantastis. Itu seperti apa respon Kak Cinta? Makeup artis yang mana? Yang di sana. Maksudnya yang
yang make upin Iya, aku. harganya dibilang cukup mahal, 500 juta lebih. Itu gimana? Aku nggak bisa berkomentar soal rate orang lain karena aku tidak ikut dalam healing proses ya, jadi aku nggak tahu rate-nya berapa dan kebetulan aku nggak dengar soal berita viral ini, jadi aku nggak tahu. Cinta, Kan itu kalau juga bagian Kan situ dulu. Cinta kalau baju-bajunya sendiri yang dipakai pas Ya. catwalk itu kamu pilih sendiri, nentuin sendiri atau gimana sih? Jadi kalau teman-teman udah mantau social media aku, kebetulan kalau baju yang ada unsur batik dan kebayanya itu dirancang oleh Ansu dan itu bukan untuk acara catwalknya sendiri. Jadi untuk acara di luar catwalk, aku diberi kebebasan untuk bekerja sama dengan berbagai desainer Indonesia. Tapi kalau buat catwalknya sendiri, fun fact, itu tuh benar-benar saat landing di Paris, kita langsung dibawa ke tempat fitting di mana ratusan baju udah di-prepare oleh pihak brand. Jadi saat kita sampai sana bahkan warna pun udah ditentukan oleh mereka. Kita hanya bisa coba model apa yang paling cocok dengan tubuh kita dan yang paling cocok ya itulah yang kita kenakan untuk fashion show-nya sendiri. Jadi bajunya dirancang oleh desainer Eropa dan itu sih perjuangan kita untuk tahun depan dan tahun-tahun seterusnya adalah gimana caranya bisa pakai desainer asal Indonesia. Tapi untuk sekarang sayangnya dari pihak brand mereka yang memilih semuanya, kita hanya bisa milih model. Tapi dari warna sampai baju-baju opsinya udah mereka tentukan. Kita hanya bisa pilih dari opsi yang mereka berikan. Kak Cita juga kesana bawa kain batik ya buat di baju. Ya, jadi sehari sebelum hari H aku berkesempatan untuk interview Cara Delevingne dan setelah interview aku ngasih dia batik dan biar jangan sampai dia keliru dan berpikir batik itu dari negara lain, aku langsung bilang ini tuh oleh UNESCO sudah dinobatkan sebagai heritage asal Indonesia. Itu clear tuh, aku underline this batik is from Indonesia. Jadi saat dia lihat dua sisi yang berbeda dengan motif yang berbeda, dia happy banget menerimanya dan kayaknya sih kalau aku ngeliat raut mukanya, she really liked it, nggak hanya pura-pura suka. Karena kalau membahas soal perjalanan Kak Cinta gitu yang sukses di semua bidang hal, tapi kan abang nggak tahu gitu perjuangannya seperti apa dan mungkin ada sisi gagalnya dan sebagainya. Kalau boleh tahu seperti apa sih? Ya. Banyak orang sejak beberapa hari ini bilang, wah keren banget ya pencapaian kamu bisa satu panggung dengan orang-orang legendaris. Aku hanya bisa bilang ya, aku tentunya sangat bersyukur luar biasa dan bahagia. Tapi sebenarnya aku punya goal yang lebih besar daripada itu. Aku berharap dengan apa yang terjadi kemarin dan juga tahun lalu, ini hanya permulaan dari sesuatu yang lebih baik lagi. Dalam arti, harapan aku adalah suatu hari nanti bisa mungkin main film bareng salah satu dari mereka, atau main series, atau bahkan bermusik dengan salah satu dari mereka. Intinya aku ingin sekali bisa menghasilkan karya yang spesial, yang long lasting, yang lebih berdampak lagi. Bukan bilang bahwa catwalk itu nggak berdampak, karena dengan seperti ini aja, ini menyadarkan bahwa Indonesia memiliki talent-talent yang layak berada di panggung internasional. Tapi ingin sekali membuat karya yang lebih timeless dan lebih effort gitu, hasil kolaborasi. Jadi doain aja, hopefully something like that can happen in the future. Support terbesarnya siapa sih Kak? Dari pasangan juga kan mungkin. Of course orang tua dan pasangan support, tapi ini jawabannya agak garing. Kayaknya support terbesar adalah dari tim aku di kantor sih, karena saat hari H beberapa dari mereka malahan sampai nginep di kantor biar bisa nobar dan juga ngepost ngepost hasil acara. Jadi ya gimana? Kak Cinta bicara soal insecurity, memang apa sih hal yang bikin Kak Cinta tuh belum percaya diri? Secara kan Kak Cinta punya nama besar, udah populer, istilahnya punya segalanya di usia muda gitu. Itulah kekurangan manusia. Sesukses apapun kita, secantik apapun kita, sebertalentanya kita, selalu aja kita merasa kurang. Jadi aku mengakui bahwa aku pun banyak yang harus dibenahi, karena aku sadar bahwa sebenarnya aku nggak layak komplain tentang apapun. Tapi aku pribadi, insecurity aku berakar dari keinginan aku untuk selalu mencapai lebih banyak hal. Karena mungkin kan aku udah berkarya dari umur 12 tahun ya, aku selalu sudah terbiasa bahwa kalau aku bikin karya berarti yang nonton harus banyak, kalau aku bikin karya harus dapat award, kalau aku sekolah harus dapat nilai tertinggi. Gara-gara gratifikasi itu, sekarang di usia dewasa di mana aku baru sadar bahwa hidup itu tidak bisa selalu di-plan,
kalau ada sesuatu yang tidak berjalan seperti planku, aku merasa oh berarti aku udah gagal, oh berarti aku memiliki kekurangan ABC, oh berarti aku nggak mampu. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang berada dalam kepala aku gitu. Jadi mungkin nggak seperti perempuan pada umumnya yang dibikin insecure adalah suatu hal yang fisik. Apa yang membuat aku insecure adalah pencapaian yang aku merasa harus lebih bombastis lagi setiap tahun, dan itu tentunya bikin gelisah ya, dan juga bikin hidup kadang-kadang nggak nyaman, karena kalau kita nggak pernah puas, akhirnya yang kita kejar adalah validasi eksternal, dan itu nggak sehat karena bisa berdampak kepada kesehatan mental kita, kesehatan emosional kita. Untungnya aku memiliki kesadaran ini, cuman kadang-kadang walaupun kita sadar kan susah untuk menerapkan. Jadi ya itulah konsekuensi jadi anak ambisius. Tapi kamu pernah nggak sih mengalami hal titik terendah dalam hidup? Beberapa kali, cuman mungkin agak sulit untuk di explain dalam interview sesingkat ini, dan sebaiknya nggak diceritain kan nanti orang tahu. Tapi udah beberapa kali. Kak, tadi kan juga membahas tentang hal apa namanya di dalam sebuah karir gitu. Sedikit dong kayak untuk pasangan sendiri seperti apa sih pikinya seorang Ya Kak, udah. pencariannya seorang Kak Ya. ketika Terakhir, karena aku udah harus pergi, tapi soal pasangan singkatnya gini deh. Tadi aku sempat ditanya, pasangan gimana kamu pergi ke Paris, nanya-nanya terus nggak kabarnya, marah nggak, kamu nggak punya waktu untuk update. Jawaban aku mudah sih, aku nggak mungkin bisa punya pasangan yang mengontrol aku dan tidak percaya dengan aku. Jadi saat aku lagi sibuk, pasangan harus mengerti bahwa aku nggak akan bisa ngechat, nggak akan bisa telepon, dan harus fokus dengan pekerjaan aku. Dan juga sebaliknya, selama ada kepercayaan itu, selama ada trust itu, semua akan baik-baik aja. Dan aku rasa memang nggak banyak orang di luar sana punya relationship atau hubungan yang dewasa. Tapi aku bersyukur banget setelah bertahun-tahun mengamati hidup orang lain dan juga belajar dari kesalahan aku sendiri, aku sekarang udah dalam fase hidup aku bisa menemukan orang yang tidak insecure, karena cowok yang gak insecure tidak akan mengontrol kita gitu. Jadi kalau aku dan pasangan, we're very happy karena kita memiliki level of trust yang sangat tinggi. Jadi kalau memang lagi ada waktu luang, kita saling chat, saling telepon, video call. Tapi kalau emang lagi sibuk banget, mereka harus ngerti bahwa ini juga demi kebaikan kita kok. Dengan aku sukses, aku akan lebih bahagia. Dengan dia sukses, dia akan lebih bahagia. Saat kita bahagia, kita nggak akan marahan dan melampiaskan frustasi kita terhadap satu sama lain gitu. Dan kita menyadari itu. So our relationship is very harmonious. Thank you. Hai guys.